Hai para people sekalian, kali ini gue bakalan berbagi tips yang luar biasa untuk kalian. Dan gue jamin mungkin kalian baru pertama kali memikirkannya ya. Dan ini sangat membantu kalian, apalagi kalau misalkan kalian ada di arena pertempuran seperti di event KVK atau Kingdom versus Kingdom. Ya udah, langsung aja ke inti pembahasannya. Jadi begini kawan, kalian pasti pernah yang namanya dalam situasi keadaan ini kita bersimulasi dulu karena memang keadaannya kastil gua itu bukan dalam perang atau apa, tapi ini simulasinya saja. Jadi kita dalam medan perang, entah event KVK atau event yang lain, yang dimana kita mau membutuhkan suatu kondisi darurat. Maksudnya suatu kondisi darurat itu seperti pada umumnya ketika kita tahu ya bahwasanya kalau misalkan kita punya lambang fever, nah di sini kan ada war fever ya. Nah, jadi kalau misalkan kejadiannya seperti ini, kita memiliki yang namanya war fever. Terus kondisinya kita ada di sini dan anggap kanan kiri itu tidak ada teman satu tribe kita atau teman satu suku kita. Dan tahu sendiri kebiasaannya kadang beberapa paus player gitu biasanya dia bakalan mengirim beberapa pasukan dan langsung membakar kastil kita secara swarm atau langsung diserang gitu aja. Ada yang sistemnya pakai rally kayak gitu. Nah dalam kondisi kayak gini otomatis kan kita nggak bisa yang namanya menggunakan buff perlindungan seperti shield kayak gini ya, itu nggak bisa dikarenakan ini ada status war fever. Dikarenakan ada status war fever ini, gimana cara kita untuk meminimalisir korban yang ada di kita, dalam artian keadaan kita lagi terpepet nih. Sedangkan kalau kita untuk menahan gempuran dari paus atau dari rally, kastil kita belum cukup kuat. Jadi solusinya apa untuk menyelamatkannya? Solusinya adalah seperti ini. Kita harus tahu dulu nih perbedaan lokasi pasukan. Kalau misalkan kayak gini yang sekarang itu kita ada kastil orang lain, dan mungkin kastil yang lain ini sudah memiliki gelembung gitu ya, maka kalian cukup mengirim pasukan kalian ke kastil orang lain. Tapi mengirim pasukan ke kastil orang lain itu ada minusnya. Minusnya kita nggak bisa ngirim banyak. Jadi ibarat kata kalau misalkan kita ngirim pasukan ke dia, misalkan kayak bala bantuan kayak gini ya, nah ini kita nggak bisa ngirim dua pasukan, itu kelemahannya. Jadi ini bukan solusi yang baik, itu hanya menyelamatkan seseorang saja, satu squad saja, itu juga bukan solusi yang baik. Atau kalian pengen cara misal dia dekat dengan lokasi seperti tower atau istilahnya sarang bis kayak gini, tapi kalau di arena KVK kan nggak ada, adanya itu tower atau yang namanya seperti ini
anggaplah kayak Saktum dan sebagainya, atau yang sejenisnya yang berupa suatu tempat tertentu yang bisa menampung kamu. Contoh, kalau di sini kalau tower itu kita bisa mengirim bantuan sebanyak apapun. Jadi semua pasukan kita bisa dikirim di satu tower. Ini bisa jadi solusi ya. Ini bisa jadi solusi. Tapi terkadang posisinya jauh. Jadi ada kemungkinan kita sudah kepepet. Jadi nggak bisa tuh kalian jalan ke sini karena sudah dikelilingi oleh istilahnya sudah mulai dikelilingi oleh musuh. Jadi kelemahannya kalau misalkan pakai cara ini adalah kalian ada jarak tertentu. Mungkin kalian bisa mengakalinya, tapi ya kayak gitu. Jadi ada jarak tertentu yang tidak bisa kalian gunakan untuk berlindung. Lalu solusinya apa? Ketika semua hal tersebut tidak bisa, maka opsi yang benar-benar bisa menyelamatkan pasukan kalian adalah opsi yang ini. Jadi cukup kalian keluarkan semua pasukan kalian ke lokasi tertentu. Misal kalau gua itu lokasinya di sini, dan nanti kalian cukup pilih saja pasukannya. Nah, gini ya, memang ini tidak kelihatan di luar ya, tapi kenyataannya di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Ini field luar, ini field di dalam kastil, tapi bagian luar kastilnya. Karena di dalam game ini kita itu punya dua wilayah. Ini wilayah kota dan ini wilayah desa. Dan ketika pasukan ada di luar wilayah kota, ini akan terhitung sebagai pasukan yang terkirim ya, gitu ya. Pasukan yang terkirim. Jadi ketika kalian mengeluarkan semua pasukan kalian nanti di sini, ya otomatis yang menyerang kalian atau yang merally kalian itu nggak bakalan membuat pasukan kalian yang di sini tuh mati, karena terhitung dia sudah di luar kastil, dan ini adalah posisi yang sangat aman. Jadi bagaimanapun kondisinya kalian bisa menyelamatkan semua pasukan kalian. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya dari sini adalah dari seberapa banyak tampungan mersing grup yang bisa dibawa oleh pasukan kalian. Contoh, gua di sini punya pasukan sebesar hampir 1 juta pasukan. Tapi yang bisa saya tampung itu hanya sebanyak 840, atau anggap kalau kita buletin 850. Jadi 850 pasukan ini gua bisa jamin aman tanpa ada terluka sedikit pun, karena sudah diselamatkan ada di sini. Tapi yang ada di kastil yang sebesar 150.000 ini akan menjadi korban. Dan seperti ini itu adalah cara untuk menyelamatkan pasukan kalian daripada menjadi korban dari pembantaian massal. Dan kalau misalkan pasukan kalian seperti sekarang nih nggak bisa ditampung, jadi nanti kalian cukup pilih pasukan utama kalian yang diselamatkan dulu. Misal kalau gua di sini itu archer, jadi nanti semua pasukan archer gua bakalan gua buat untuk di luar. Sedangkan pasukan selain archer cukup jaga di sini sebagai tumbal korbannya. Karena seminimal mungkin kita menyelamatkan pasukan utama dulu. Karena ketika kalian ingin perang, otomatis yang bakalan kalian gunakan untuk berperang itu adalah pasukan utama. Sedangkan pasukan yang lain itu tidak sepenting itu untuk diselamatkan keseluruhan. Ini jelas ya.
mana yang menjadi prioritas penyelamatan pasukan kalian ketika daya tampung pasukan kalian dan jumlah pasukan yang kalian miliki ternyata lebih banyak pasukan yang kalian miliki daripada daya tampung hero 5 squad yang kalian miliki. Maka fokuslah ke pasukan yang paling kalian utamakan gitu. Dikarenakan nanti pasti setelah kalian di rally atau setelah kalian diswarm oleh pasukan oleh apa istilahnya para paus, kalian bakalan yang namanya menderita di biaya pengobatan, dan biaya pengobatan ini jelas nggak bakalan murah ya. Pasti ada korban yang tewas kalau misalkan jumlah pasukan yang dibakar itu lebih banyak, juga banyak menghabiskan sumber daya. Jadi menyelamatkan pasukan utama dengan cara seperti ini itu lebih baik daripada kalian mengorbankan mereka ketika hal terburuk itu terjadi. Dan kalau misalkan kalian memang nggak mau berakhir seperti banyaknya korban dan benar-benar ingin meminimalisir pasukan, ya bisa. Jadi cukup ke misal kalau sekarang kan di sini gua tersisa itu porter ya, 150 porter ini kalau kalian pengen jadi kan mereka itu langsung bukan korbannya, kalian cukup ke bagian barak porter, ambil tanda serunya ini dan pilih bagian icon ini, maka ini akan menghapus trup kalian ya, sejumlah yang dibutuhkan. Jadi nanti yang bakalan hilang ya sebanyak ini 150.000 seperti jumlah pasukan yang ada di kastil tadi, itu bakalan dibubarkan sekaligus dan tanpa kompensasi. Jadi anggap saja 150.000 ini sudah mati. Ini kalau misalkan kalian sudah memilih lebih baik pasukannya dibubarkan daripada kalian menumbalkan beberapa sumber daya untuk biaya healingnya. Kayak gitu. Oke, intinya kalau menghapus pasukan itu tidak ada kompensasi, jadi kayak mati percuma. Dan tentu saja power pun bakalan berkurang sejumlah dari pasukan yang dikorbankan. Nah, di sini kalian sudah jelas ya bahwasanya pasukan yang dihitung terkirim keluar walaupun dia ada di bagian wilayah desa seperti ini tetap dianggap di luar. Jadi pasukan kalian selama kalian nanti kastilnya terbakar karena dibakar melalui rally atau melalui swarm, itu tidak akan menimbulkan damage apapun ke kalian, tidak menimbulkan rumah sakit dan sebagainya ke kalian. Jadi nggak ada kerugian sama sekali jika pasukan kalian utamanya di bawah 1 juta. Tapi kalau pasukan kalian di atas 1 juta ya prioritaskan tadi, pilih pasukan utama kalian yang diselamatkan. Tapi kalau misalkan kalian yakin nih, misalkan gue punya pasukan yang menjaga kastil gue bang 3 juta atau 4 juta, ya silakan aja gitu. Kalian bertahan. Tapi kenyataannya kerugiannya bakalan sangat berlipat-lipat ganda, apalagi kalau yang mensuamnya itu adalah para pausnya. Dan itu kejadiannya bakalan seperti di video ini, yang dimana di video ini power awalnya si korban ini itu di sekitar 89 juta. Tapi dengan kalian lihat di video ini, kalian sudah lihat ya prosesnya dari 89 juta disuam sampai
ke titik yang minimal. Kita berasumsi bahwasanya si korban ini dalam keadaan yang kita sebutkan tadi sesuai simulasi. Bagaimana cara menyelamatkannya? Ya, cara menyelamatkannya ya tadi, kalian bisa mencoba tips ini. Oke, itu gambaran dari pentingnya kalian memiliki planning penyelamatan pasukan di saat-saat darurat. Mungkin ini aja yang bisa gua bagi buat kalian ke depannya, biar kalian bisa menyelamatkan pasukan kalian ketika hal yang tidak diinginkan ini terjadi gitu ya. Kalian punya opsinya. Oke, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa di-share ke teman kalian, biar teman kalian banyak yang bisa menyelamatkan pasukan juga. Oke, gitu aja. Salam Viking dan bye.